Ini dia keren di mana katanya di Cilegon ya. Entah iya entah enggak saya nggak tahu. Penting itulah. Jadi itu sudah tembok keliling, dibuat pintu gerbang. Jadi mereka sedang membangun di dalamnya. Datanglah sekelompok anjing. Ya, Coba, yang mau klarifikasi apa? apa maksudnya mengatakan sekelompok anjing salalai dan wajah-wajah anjing? Oke, Silakan. ku jawab ya. Pertama kau potong itu video. Yang pertama ada ku bilang kelakuannya. Ingat dulu kelakuannya ya. Nggak potong itu video asli kamu, Rud. Weh, ada yang pertama. Kemarin diputar siapa itu ada video Ini yang punya dulu. asli. Kelakuannya aku bilang. Bentar dulu, ini punya kamu asli nih. Selamat sore Hendy Celebes atau Zulfikar ini. Apa kabar? Ya, apa kabar, Rud? Wah, udah live kan? Sebentar. Ya. Kalau bisa berimbang dong, tampak wajah. Aku tampak wajah nih, masa takut kalian? Apa sih yang ditakutkan? Bukan takut, Rud. Saya nggak. Alah, udahlah, tampak wajah aja lah. Kita kan katanya mau ngopi bareng. Aku Oh iya, boleh ngopi bicara, bareng. makanya Ngopi bareng tampak jelasnya wajah nanti. lah. Nanti Tampak gini, wajah. Rud. Tim Ah. kami akan ketemu sama kamu ya. Tolong berikan alamat kamu di sini. Nggak usah, nanti Nah, kita kenapa? bicarakan. Katanya mau ngopi tampak wajah. Iya loh, kalau ngopi itu kan harus Bentar. ketemu toh. Kalau ngopi di sini kagak bisa, Rud. Ngopi itu ketemu Udahlah. berdua. Udahlah, Rud. Gini, Kirim coba aja alamat dulu. kamu. Iya nanti aku kirim. Maksudku tampakkan dulu wajah kalian. Biar sama-sama Loh, nampak. kamu kan sudah pernah melarang kan? Kamu sudah pernah Belum. melarang. Woi, jangan tampilkan wajah kamu. Loh, itu kan kita Gunakan sekarang. aplikasi khusus supaya bisa merubah suara, kan begitu. Sebentar. Makanya saya itu pingin nuruti kata-kata kamu itu. Wah, jangan gitu. Oh, Aku nampak iya dong. wajah. Kemarin Kan kalian saran bilang. kamu begitu. Kamu bilang lagi tanda. Sebentar dulu. Ini siapa Zulfikar ini? Karena Enggak, aku Rud. hanya kenal Hendy Ah. Celebes. Hendy Celebes aku sudah lihat wajahnya. Dan kami sudah sering kontek-kontekan. Ada masalah. Masa aku angkat terus. Cobalah tunjukkan. Kita enak ngobrol loh. Ngapain sih aduh? Iya, kemarin kan kamu bilang begitu ya. Ya udah, sekarang berdebat itu. Enggak, kamu ngakuin enggak? Kamu menyarankan untuk tidak menampilkan wajah. Kamu menyarankan apa Betul. enggak? Betul, ya sudah. Sebentar. Itu makanya aku turutin, Rud. Sebentar. Aku dulu menyarankan itu karena kalian tak pernah tampak wajah. Masa tak berimbang dong kami tampak wajah, kalian tak tampak wajah. Jadi aku katakan, biar berimbang semua tidak usah tampak wajah. Karena mereka pun tidak tampak wajah. Kecuali mereka tampak wajah, kita tampak wajah. Kayak saya kan selalu tampak Topik wajah. aja udah, Rud. Aduh, kalian ini gimana sih? Ke topik aja. Ya slow lah, tampilkan Oke, wajah. slow kita. Karena kita udah sepakat ngopi nih ya. Oke, Karena nanti slow, ada ngopi, sopan dan segala macam. Silakan. Oke, slow. Satu-satu ya. Apakah benar Galarua itu, Rud, pernah melaporkan Julius di Polda Sumut, kemudian dia mencabut laporannya? Benar atau salah? Salah. Salah. Galarua tidak pernah melapor di Polda Sumut, tetapi di Mabes. Dan di Mabes itu kebetulan sama dengan yang di Medan. Sehingga kasus itu ditarik ke Medan. Jadi kalau ada orang memfitnah saya melaporkan itu keliru. Saya anti sekali, lapor-lapor anti sekali. Kenapa? Kita juga sama-sama orang lapangan. Jangan kalian merasa suci dong. Oke. Siapa Aku yang nggak suka kalian selalu merasa suci. Itu nggak aku suka dari kalian. Ya santai dulu, santai, Rud. Santai. Yang melaporkan Julius itu siapa? Yang melaporkan atas nama Galarua itu yang di Polda Metro Jaya. Yang di Malang MEM, yang di Medan aku nggak tahu. Katanya organisasi namanya kan sudah disebutkan Galarua kemarin Mosi. Baik. Apalagi apakah Galarua melapor di Polda Metro? Apakah MEM melapor di Polda Jatim itu? Ada STTLP, surat tanda terima laporan? Ya pasti ada lah. Mana bisa orang melapor nggak ada STPL? Oke, baik. Pasti ada, cuman aku nggak tahu kalau kau tanya nomornya berapa, aku nggak tahu. Saya pernah tanya kepada MEM, dia tidak punya itu. Mana mungkin tidak punya? Mungkin dia tidak pegang, tapi dipegang pengacaranya. Kalau tidak, sebentar dulu JCC. Kalian selalu tidak pernah disiplin. Kalian undang aku ke sini. Kalau dia tidak punya, itu tidak bisa menjadi laporan polisi. Arti laporan polisi ada yang dilaporkan tertulis.
Ada suratnya, buktinya. Anda mau mendengarkan percakapan saya dengan MYF? Silakan, Oke, silakan. saya putar ya. Sebentar doang kok. Santai aja, Ruth. Santai. Santai, kita sesama. Aduh, sudahlah pejuang-pejuang lama itu nggak kayak kalian sekarang. Ya udah, Dikit-dikit hasut. dengerin ya. Ya, Fenomena yang berkembang, Pak. Selama ini saya ikuti YouTube Bapak gitu, Pak Pendeta yang terhormat. Apakah benar Pak Pendeta sudah melaporkan MYM? Ini dulu klarifikasi, Pak. Kalau sudah, mohon kiranya Pak, kalau ada LP-nya, tolong diperlihatkan kepada kami Pak dalam live ini, karena banyak yang meminta. Benar nggak sih Pak MYM melaporkan Julius ini? Gitu loh. Dan saya apresiasi ke Bapak, karena memang sebagai warga negara yang baik, memang harus melaporkan ke pihak yang berwajib, daripada kita main hakim sendiri. Untuk itu saya minta kepada Bapak malam ini, mumpung lagi live, mungkin ada LP-nya di meja Bapak, diperlihatkan kepada semua orang bahwa benar-benar Anda sudah melapor, bukan hanya di framing di media sosial, Pak. Ini aja dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Yang pertama, saya tidak mengatakan Islam di sana tadi, tapi saya mengatakan orang tolol yang bunuh diri mungkin atas dasar agama, menurut dia, ya. Ya, jadi itu jelas yang pertama ya. Jadi orang-orang konyol semacam itu yang rela mati untuk agama mungkin ada, ya di tempat-tempat lain ada, termasuk sepak bola kan, ya sampai rela mati untuk sepak bola. Ya itu yang saya kritisi ya. Yang kedua, masalah itu saya kira nggak ada urusan, yaitu saya memperlihatkan kepada orang. Kalau saya memframing, kan polisi bisa tangkap saya. Ini laporan polisi katanya ini bawa-bawa nama Polda, ya, bawa-bawa nama itu dalam beberapa live streaming saya kan ada, saya sebut itu melalui berita yang sudah ada ya. Dia apa namanya? Direktur Reserse dan Kriminal ya. Lalu ada Kabid Humasnya, ya, Polda Jatim, ya, itu kan saya bawa-bawa namanya mereka, ya, ya mereka kalau saya tidak buat laporan sungguh-sungguh kan bisa apa namanya, bisa menuntut saya dengan itu, membuat berita bohong atau sesuatu pernyataan palsu kan, ya mereka bisa tuntut saya bawa-bawa nama Polda Jatim. Jadi nggak perlu saya menunjukkan itu apa namanya nomor laporan, saya kira itu rahasia polisi itu. Dan rahasia saya ya. Yang jelas saya sudah melaporkan, sebentar dulu, yang jelas saya sudah melaporkan dan polisi sudah berjanji akan mengusut itu secepatnya. oke, cukup. Jadi saya tunggu polisi saja. Saya hanya kawal dan bertanya kepada polisi. Apalagi yang mau kita bahaskan itu udah jawaban dia. Daripada kasus Julius ini, ya. Ya izin, seperti Pak. itu. Izin Pak, satu kali Pak, izin Pak. Biasanya Pak, sebagaimana umumnya, setiap pelapor itu kita lihat dulu waktu Ibu Rotin Sulu melaporkan SI keluar konferensi pers itu ada LP-nya. Demikian juga yang lain-lain semua ada LP-nya. Saya ingin tahu Pak, kalau Bapak memang pernah melaporkan, tentu punya Bapak LP selembar itu loh Pak, bernomor siapa terus ada yang tanda tangan di bawah. Perlihatkan kepada kami supaya Bapak juga dipercaya kepada publik bahwa Anda lah pelapornya Julius. Kalau nggak ada, kami nggak percaya Pak kalau nggak ada LP yang Bapak pegang gitu loh. Silakan Pak. Begini loh, pertanggungan jawaban saya bukan kepada Anda atau kepada publik. Pertanggungan jawaban saya kepada iman Kristen saya yang sudah dihina oleh Julius dan kepada Tuhan saya, itu pertanggungan jawabannya. Dan urusan saya bukan kepada publik, urusan saya kepada polisi. Maka saya lapor kepada polisi, tunggu saja polisi nanti mengurus Julius, kan begitu. Ya, saya kira itu. Saya tidak perlu bertanggung jawab kepada publik, karena bukan publik yang menyuruh saya. Publik nggak pernah menyuruh saya, bahkan orang Kristen tidak pernah mendorong-dorong saya melapor. Ya, bahkan Pak, ya. Pak, kalau nggak salah, Wak Labu itu Rudy Yohanes yang mendorong Anda memberikan data. Saya tahu juga Pak, itu pertama. Tahu Pak, dari mana Anda? Saya mohon Pak. Tidak, saya tidak ya, disetir oleh Rudy Yohanes. Saya pendeta, Rudy Yohanes bukan pendeta. Mana seorang bukan pendeta setir-setir saya? Saya tidak bisa disetir oleh Rudy Yohanes. Ya, Rudy Yohanes nggak ada, gini loh. Rudy Yohanes nggak ada urusannya sama sekali di sini. Maka saya pun tidak melibatkan dia apapun bentuknya, saya tidak mau. Karena dia nggak ada urusan sama saya. Ya, kalau urusan dia di Medan sana,
Kalau urusan dia di Medan, saya silakan saja dia urus di Medan, ya. Tidak ada urusan dengan saya. Oke, ini bantu klarifikasi Bapak ya ke Rudi Yohanes ya. Baik, Mbak, makasih. Terakhir Pak, Oke. sebentar Rud. Apa benar Anda sebagai pelapor daripada Julius di Polda Jatim? Loh, ada tanya berulang-ulang bertanya, saya sudah jawab itu tadi, tidak perlu lagi saya jawab. Pak, begini Pak, kalau seorang pelapor, Pak, ada LP-nya Pak. Itu harus dulu supaya orang, ini bukan rahasia polisi kok LP itu. Hukum itu Pak, tidak ada urusannya dengan iman. Hukum itu 2 bukti yang cukup, dan bukti Bapak sebagai pelapor adalah sepucuk kertas LP bernomor berapa, supaya kita orang percaya. Gitu, maksud saya, ya, keharusan apa saya menunjukkan itu pada Anda dan publik? Tidak ada keharusan itu. Jadi saya tidak mau menunjukkan. Pak Pendeta yang terhormat, seorang pelapor, Pak, kalau sudah mempublikasi dia pernah melapor, itu wajib hukumnya memperlihatkan itu. Wajib Pak hukum di mana itu Pak? Yang wajib menunjukkan itu wajib di mana? Ya baik. Hukumnya adalah karena yang namanya pelapor Pak, itu pada bukti pelaporan dan wajib Anda pegang. Dan kalau Anda sudah mempublikasi argumentasi Anda ke YouTube, ke publik, wajib juga Anda perlihatkan buktinya supaya Anda undang-undang yang mengatakan sebentar dulu, undang-undang yang mengatakan wajib menunjukkan mana? Oke, ini merupakan sanksi sosial ke Bapak, gitu loh. Tidak peduli, saya ini bukan urusan sosial, ini bukan urusan sosial, ini urusan hukum. Saya sudah melaporkan Julius, itu urusan hukum. Bapak bermain di media sosial, Pak Pendeta. Ya. Bapak bermain di media sosial. Udahlah, apalagi yang mau diperpanjang kita bahas. Daripada Udah. Gimana Rod? Tanggapannya gimana? Iya. Tanggapannya, aku pernah memang bicara sama Pak MEM. Tahu apa kata Pak MEM? Kau tidak berhak mengatur saya. Orang itu dia tidak bisa diatur. Ya Pak, saya bilang. Dan beliau orangnya keras. Dia seorang pendeta. Nggak punya takut. Dia takut hanya kepada Tuhan. Mana bisa kau juga mengatur dia? Nggak bisa katanya kan. Anda siapa? Mau minta saya surat? Betul. Dia kalau tidak mau menyerahkan LP-nya kepada kalian nomornya, kalian juga tidak bisa. Saya pun pernah minta. Apa katanya? Rudi, kamu tak usah atur-atur saya. Sebagai pendeta dia saya hormati. Ya Pak, siap bilang. Tapi ketika kami berdebat, bentar. Pernah kami berdebat, saya memang tidak mengalah karena konteksnya berdebat. Tapi ketika konteksnya yang ini, dia seorang pendeta, saya hormati, saya tunduk. Kamu jangan mengatur saya katanya. Oke Pak, siap. Jadi jangan kalian paksaku, nggak bisa juga. Meminta itu bukan mengatur. Yang namanya orang pernah melapor, ini bukan saya nanya saja loh. Netizen di bawah orang Kristen juga nanya. Jangan-jangan MEM cuma berbohong, framing karena tidak ada bukti yang melapor. Kan wajib itu disampaikan. Gini aku bilang sama kau, Julfikar, sebentar kita. Kalau kalian mau tahu kan kalian dekat ke Jawa Timur itu. Kemarin Hendy Celebes bilang sama aku, Ruth, kalau kau mau melaporkan si Julius AMC, ayo tak antar kau ke Polda Jawa Timur. Selesai. Berarti kalian bisa pergi ke sana ya tanya ke Polda. Pasti diberitahukan. Apa yang jauh-jauh nanya ke Polda? Orangnya sudah saya ajak ngomong yang pernah ke Polda melapor. Makanya aku bilang kalau dia nggak mau ngasih itu hak dia. Nggak bisa kalian paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, LP itu memang ada orang yang mau memberitahukan, tetapi atas seizin pengacara. Karena mereka ini kan sudah kolaborasi antara pengacara dengan Pak MEM. Nggak bisa dia main sendiri lagi. Sudah ada ikatan. Saya tanya dia, Ruth. Nih, pertanyaan saya selanjutnya kepada dia. Kalau memang Anda pernah melaporkan Julius, apakah Anda sudah pernah di BAP atas pelaporan Anda? Dia mengatakan tidak tahu. Bagaimana pendapat? Kan sudah kemarin dia dibilangnya ada kok siaran dia. Mak yang kamu lihat itu video kapan? Video dia yang terbaru kan sudah dibilang. Kemarin saya sudah di BAP dan kawan-kawan saya harusnya tanggal sekian jadi BAP namanya. Karena belum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi masih diwawancarai. Nah, tanggal sekian saya sudah begini Bogono. Tontonlah videonya, jangan fitnah. Baik. Kalau MEM mengatakan serahkan dirimu kepada polisi Julius, begitu. Status Julius menurut Anda apa? Nah, saya nggak tahu, jangan tanya saya, tanya MEM. Lawak.
Aku itu tidak ada hubungan dengan Pak MYM karena Pak MYM itu seorang sosok, seorang pendeta, seorang tokoh yang tidak bisa aku intervensi. Kan dibilang dia, memang Oke, Ciluri baik. siapa? Dia bukan pendeta katanya. Ini masih banyak nih. Kedua, kalau lu harus klarifikasi, Ruth, bahwa kamu pernah didatangi 2 mobil di rumah kamu dan kamu mengungsikan keluargamu. Apa benar demikian? Benar, kan sudah saya buat foto-fotonya, Oke. mobil itu ada, platnya ada, nomor HP orang itu ada. Ya, Makasih. alasan kamu Melarikan diri? mengungsikan anak istrimu itu apa alasannya? Nah, begini ceritanya, aku tidak tahu siapa yang datang. Aku kan, itu kan mereka datang ke ruko. Rumahku kan terpisah. Jadi ditelepon orang yang di ruko, Om, ada orang 2 mobil mencari Om. Waduh, aku terkejut. Karena aku punya masalah di sini dengan pertama orang koperasi. Karena orang koperasi ini kulawan hukum dan dia tinggal dieksekusi, udah kasasi, menang aku 2 tahun. Nah, aku nggak tahu ini siapa, aku pikir karena hari Kamis, hari Jumat, orang itu ada seorang anggota koperasi, karyawan koperasi. Ya, kami paham itu. Terus naik ke tingkat 2, naik ke tingkat 2 kan, jelas itu. Bentar Naik ke dulu. rumahmu ke tingkat 2 demi keamanan tunggu anak dulu. istrimu. Datang dia Kamu ke sekolah mengungsikan anakku. kan istrimu itu? Kenapa sih kalian selalu begini? Katanya aku dulu. Selolah. Mereka Iya. awalnya datang ke sekolah anakku. Tentu aku was-was. Ada apa? Nah, setelah mereka datang, aku kan tak tahu ini. Kami kusuruh divideokan, aku tak kenal. Kan begitu. Divideokan lagi nggak kenal. Karena begitu orang sampai, langsung videonya ditaruh di saku kulihat. Akhirnya, demi keamanan anak istriku ya, kuncikan dulu dong. Kan nggak salah. Ya, diungsikan kemana? Demi apa? Loh, inilah aku bilang kalian lucu. Iya, Kayak polisi menurut saya gitu kan kemana, lucu. demi apa? Oke, aku Merasa jawab. gini ya, ntar ya Ruth. Kalau kamu merasa terancam, itu kan saudara kami pernah menelpon kamu itu kan. Iya. Memberikan bantuan kan kamu mengakui sendiri kan itu. Loh, makanya aku bilang, Iya. Bang tunggu dulu, siapa namanya? Bang Dokter siapa namanya? Ya Sondi. dokter gitu aja lah. Bang Sondi. Ya. Bukan Gus Sandi, si Bang Sondi. Sondi ya, Bang Sondi. Pagi hari setelah kejadian itu mungkin beliau nonton live saya. Maka pagi hari dia menelpon saya, Ruth apa kabar? Kami baik dengan Bang Sondi. Ada masalah. Sering saya diundangnya, cuma kami waktunya bentrok saja ketika aku ada kasus hukum, tentu aku pergi dulu. Nggak sempat jumpa. Ya Bang, gini. Oke, apa perlu saya kirim orang untuk menjaga anakmu karena KPI, hak Komnas Anak dia kan? Saya bilang untuk saat ini belum Bang. Mereka sudah berada di tempat yang aman. Terus apa lagi? Baik. Ya, yang jadi pertanyaan saya itu, anak istrimu kan kamu usingkan. Betul. Untuk apa? Keamanan kan? Keamanan, betul. Keamanan. Nah, kalau kamu mencari perlindungan itu tempatnya di mana? Yang paling benar itu di mana? Loh, begini loh bro. Aku sudah telepon polisi. Sudah ada di rumahku 2 orang. Sudah. Aku kan nggak tahu ini siapa. Polisi pun melihat kalau belum ada tindakan anarkis, mana mau dia. Dan di ruko sudah ada 1 orang. Oh, berarti polisi datang ke sana, polisi tidak melakukan tindakan, terus kamu melarikan anak istrimu itu ke hotel, bukan ke kantor polisi kan begitu ceritanya? Ya ngapain ke kantor polisi? Nah, Lucu, di situ. Jadi bukan minta bro. perlindungan namanya itu, mau seneng-seneng itu kalau di hotel, Ruth. Loh, sebentar dulu bro, sebentar dulu. Ya. Itu loh, Ruth. Sebentar. Kalian ini kayak cemburu kali sama aku. Kalau nggak rumah anak terang lah, donasi lah, padahal kalian juga donasi. Alah, sudahlah. Udahlah, kalau mau Dengar. mencari perlindungan itu harusnya di kantor polisi, bukan di hotel, kan begitu. Hey, Di ujung cerita itu, sebentar. kamu kan mencari donasi, dukung perjuangan Tunggu. saya, ini donasi Hey. saya, kan begitu, Ruth. Ya nggak masalah kan sama saudaraku. Kan aku tidak minta sama kalian, gimana sih? Iya, Sama, betul. Kalau sebentar. mencari perlindungan itu Sama bukannya dengan di si Julius, hotel, sebentar. tetapi di kantor polisi, Ruth. Sebentar dulu. Kau lucu, kan aku yang punya hak untuk bicara. Kan aku yang punya hak dan merasakan. Menurutku itulah caraku teraman, ku sembunyikan mereka dulu. Karena yang disasar aku. Paham nggak maksudnya? Kalau aku ya udah aku hadapi orang itu. Tapi aku yang disasar, bukan mereka. Jangan sampai aku yang disasar, mereka yang kena. Itu yang ku jaga. Pahami dulu, itu hakku. Mau aku ke kantor polisi, mau ke kantor security, mau ke kantor LN, tak kemana hakku. Ya Kenapa lucu, kalian Ruth. Kamu teriak-teriak mau mencari perlindungan kok, tapi di hotel. Apakah di hotel itu punya keamanan? Ya harusnya itu ke kantor polisi. Tempatnya Sebentar tepat. dulu, Bener nggak ini? Celebes. Sebentar dulu, Celebes. Hotel punya Itu keamanan. Pak kau Juli bilang. itu.
Memang punya keamanan hotel gimana sih? Masa hotel nggak punya keamanan? Lu, terus kau tahu aku di hotel dari mana? Loh, kamu cerita sendiri loh. Ku selamatkan di hotel loh. Kamu waktu itu kan live tanpa open cam. Suaramu bergetar di sana. Saya selamatkan ini anak istri saya di hotel. Itu jelas di situ. Ya nggak tahu hotel mana. Kamu sebutkan kan di hotel. Ya, Ya kan di hotel mana? Yang tahu kan kamu. Yang jelas di sini kami melihat kamu. Melihat apa? Ya mendengar melihat kamu waktu live. Ya mendengar juga melihat. Oke, melihat apanya? Mendengar dan melihat statement kamu. Ya Karena salahnya di anak mana? istrimu terancam, kamu mengungsikan anak istrimu itu di hotel. Ya nggak masalah, salahnya Ya di memang mana? nggak masalah, Telepon di tapi hotel. kami lucu. Lucunya Ya, apa? kalau lucu Tempat kalian yang berbahagia paling dong. tempat Sebentar untuk dulu. mencari perlindungan adalah di kantor polisi. Pak, Sebentar ini dulu. saya merasa terancam. Gitu. CCC. Ujung-ujungnya mencari donasi kan di situ. Sebentar dulu. Kalau lucu berarti kau berbahagia dong. Hati yang gembira adalah Selesai obat. itu, Kenapa Bro. kau marah-marah? Ya, silakan. Udah, lanjut Kan kita. lawak. Lanjut kita ya. Ya ini yang paling penting nih, Rul. Lu Ingat harus ya, kita klarifikasi, Rul. ngopi-ngopin ya. Ngopi-ngopin ya. Ya, ini harus lu klarifikasi dulu nih. Ku Saya klarifikasi. klarifikasi semua, apalagi. Ya, ini nih saya klarifikasi dulu nih. Apa maksudnya ini? Ya. Ya, mulai dari sini dulu. Tarutung mereka ini diperlakukan seperti itu. Kan tidak enak kawannya. Tidak enak dilihat orang. Sementara di kampung kami itu kawan, banyak orang-orang Jawa Barat tuh jual-jual sate keliling, bawa sepeda motor, dan mereka ya di segala tempat ya melakukan ritual agamanya, nggak dilarang di sana. Bahkan sekarang di Tarutung sudah berdiri rumah-rumah ibadah, santai aja orang Tarutung. Tapi kenapa sekelompok anjing najis lalai ini menutup pintu gerbang gereja ini? Disemen lagi kawan. Kita lihat dulu ya. Nah ini wajah-wajah anjing-anjing itu ya. Lucu-lucu aja. Tuh. Ya, Coba. yang mau kau klarifikasi apa? Apa maksudnya mengatakan sekelompok anjing salalai dan wajah-wajah anjing? Oke, ku jawab ya. Pertama kau potong itu video. Yang pertama ada ku bilang kelakuannya. Ingat dulu kelakuannya ya. Nggak potong itu video asli kamu, Rud. Ada yang pertama. Kemarin diputar siapa itu ada video yang dulu. Kelakuannya aku bilang. Ini punya kamu asli nih. Iya, tetapi kan ada ku bilang kelakuannya. Ya, nggak Ini potong kan ya? menit Ini keberapa? Kita putar lagi. Mundurkan ke belakang. Ini nih. Ada kemarin kalian putar kok terucap kelakuannya, aku bilang, bukan itu kalian bilang. Laporkan ke pemerintah biar pemerintah yang melakukan. Nah, itu stop dulu. Jangan kita Stop main di situ dulu. Stop. Kamu terusin Dari aja dulu. seperti ini. Oh, udahlah, stop dulu biar ku Di jelaskan. negara ini enggak ya. Bagaimana kalau orang itu datang katakanlah ke pusatnya AKBP Tarutung. Terus di Tarutung mereka ini diperlakukan seperti itu. Kan tidak enak kawannya. Tidak enak dilihat orang. Sementara di kampung kami itu kawan, banyak orang-orang Jawa Barat tuh jual-jual sate keliling, bawa sepeda motor, dan mereka ya di segala tempat ya melakukan ritual agamanya, nggak dilarang di sana. Bahkan sekarang di Tarutung sudah berdiri rumah-rumah ibadah, santai aja orang Tarutung. Tapi kenapa sekelompok anjing najis lalai ini menutup pintu gerbang gereja ini? Disemen lagi kawan. Kita Ya, lihat, sekarang aku jawab. Itu coba kau putar ke belakang. Video itu kan lengkap itu. Itu, ini wajah-wajah anjing. Kamu Ya, yang putar dulu ke belakang. Ada itu kamu- lengkap. Gimana sih? Udah jelas deh. Coba. Udah jelas di sana kamu mengatakan Wah. wajah-wajah anjing, Rud. Memang tunggu dulu. Pertamanya bukan itu, kelakuan. Wah, kalian ini Tapi pintar kata-katamu kali. itu jelas loh. Kita nggak Sebentar, sebelum itu dulu kau lihat kelakuan. Sebentar. edit loh. Sebentar. Asli videomu itu, bro. Nggak usah lah ngeles. Iya. Kelakuannya itu enggak asli kok. videomu. Tunggu. Jangan menuduh kami untuk mengedit, nggak ada edit. Itu video aslimu. Memotong. Video aslinya bukan itu. Wah, asli ini. Orang Sebentar. video kamu kok gimana? Pertamanya aku bilang kelakuan. Sekarang aku tanya dulu kau. Pernah nggak kau lihat seorang ulama mengatakan anjing-anjing kafir? Udah lah, nggak usah di framing. Loh, aku nggak memframing. Nggak usah. Yang Karena jelas di apa? dalam Sebentar, videomu. Bro, di sebentar. dalam videomu kamu mengatakan Aduh, anjing gitu kau loh. lucu, kau ingin aku klarifikasi, tapi kau yang berbicara terus Ya dari udah dulu klarifikasi apa maksudnya mengatakan orang kelakuan. anjing? Kan sudah aku jelaskan kelakuannya, ada videonya itu. Nggak ada kata kelakuan di situ. Sebentar, menurutmu itu kelakuan manusia atau enggak? Nggak ada kata kelakuan itu. Kau bilangin manusia itu Oh, anjing. tunggu, aku putarkan punya aku.
kalian memang pintar kali framing. Oh, Ini asli video kok, Ruth. nggak ada, sebentar. Terus kamu Ini mengatakan begitu karena berdasarkan Bible-mu toh? ya ada aku bilang, tunggu Nah. dulu, makanya video itu harus kau pengaruh itu. Terbukti di situ, Ruth. Ajaran Memang di Bible-mu Bible kami itu- sebentar. Ajaran di Bible kamu itu boleh mengatakan orang anjing menurut kamu kan? Loh, sebentar dulu. Ya, Makanya nggak kalau usah kau ngeles lah. sekarang kau aja yang bicara terus apa? Gimana sih? Nggak usah kamu ngeles, Ruth. Udahlah. Aku nggak terima kasih ngeles. lah. Aku nggak ngeles. Udahlah. Sebentar. Memang ajarannya ada, Yesus mengatakan tidak layak diberikan kepada anjing, dan itu aku bilang, Ya. dan kecuali dia makan remah. Kan aku bilang makan remah. Iya, kamu ngomong begitu bahwa ajaran Memang iya. Bible-mu boleh Betul. mengatakan orang anjing, di Bible mengajarkan Betul. begitu. Yesus aja bilang Herodes serigala. Kenapa rupanya? Jadi Itu kamu kan ajaran agamaku. jadi Bisa kau intervensi. kamu pakai sebentar. ajaran di Bible-mu bahwa boleh mengatakan orang anjing. Itu ajaran Sebentar Bible-mu. sebentar dulu. Oke. Di ajaran Bibelku tidak bisa kau intervensi. Tidak bisa. Memang itu ajaran kami. Dibilang Yesus saja membilang Herodes itu si serigala itu katanya. Dan dibilang Yesus tidak layak ini diberikan kepada anjing. Udah nggak usah ke teologi itu loh, dipertanggungjawabkan. nggak bisa. Kalimatku itu lengkap. Orang yang ada di sana itu anjing gitu. Sebentar. Kita nggak dapat teologi loh ini. Sebentar Julfikar. Saya bicara ada dasarnya kok teologinya. Saya bilang itu Yesus pun mengatakan demikian. Jangan dipotong di situ saja, itu satu rangkaian itu. Ya kalau kamu Kalian. mengatakan saudara saya itu di sana itu anjing, bagaimana Sekarang kelakuannya dalam membangun gereja itu kan tidak ada sekarang- izinnya sudah dibangun pondasi. Siapa sebenarnya di sini yang lebih anjing daripada anjing? Tunggu dulu Kan begitu. kau. Sebentar dulu. Kau Zulfikar, dengar dulu aku bicara. Sekarang aku tanya, mereka pemerintah, mereka petugas, mereka apa? Yang bisa menutup itu, mensahkan itu pemerintah, Satpol PP. Kenapa mereka mempagar? Sebentar, kalau masjid dipagari gitu, seperti yang dibilang si Ustadz kemarin, sebentar, di Bali belum dapat izin. Udah jangan lari Ada nggak kemana-mana, orang Ruth. Bali memagar masjid? Jangan semen di kemana-mana, itu izin Loh. belum ada. Tanya, Pak, Izinnya ada izin belum ada, Sebentar sudah dulu. dibangun pondasi. Kalau masjid sudah ada masjidnya, kalau ada yang memagari masjid, ya itu cari gara-gara. Ini gerejanya belum ada. Itu juga Gerejanya izinnya belum ada. Izinnya Itu. belum ada. Belum Sebentar dikompliti. dulu. Kamu mau ngeyel. Dasar keledai. Aku udah bilang Oh, dasar babi kamu ini. Sudah, Pak Jul, Pak Jul. Sebentar kau, sebentar. Kan kau undang aku, kau bilang mau Iya, saya tanya klarifikasi. dulu, Ruth. Itu gereja HKBP itu udah ada izin Lucu atau belum? kan? Sebentar Ada dulu. gereja jelaskan. HKBP di Cilegon itu, Ruth. Sudah ada izin atau belum? Jawab dulu nih. Sebentar dulu aku jelaskan. Iya, jawab dulu Karena- ini, Ruth. Ka- Jawab dulu ini. Kali ya, tunggu dulu. Gereja HKBP ini sudah ada izin atau belum? Hitung sampai 3. Kalau aku nggak bisa menjelaskan, aku lah. 1, Iya, lu jawab dulu, Ruth. Gereja 2. HKBP udah ada izin atau belum? 2. Biarin dulu. Iya, iya. Kabur Nah, dia. kalian ingin aku klarifikasi, tapi kalian tidak ingin aku bicara. Ya, Kalian oke, tanya oke. izin. Sekarang kan pernyataanku. Aku klarifikasi, pernyataanku karena ada di dalam Bible kami, tidak layak diberikan kepada anjing. Kecuali mereka makan remah-remah ini, sudah aku bilang. Dan kelakuan mereka yang aku bilang itu, kalau kau nonton video itu tuh, kelakuannya tidak ada manusia seperti itu. Manusia Pancasila tidak ada seperti itu. Manusia beriman tidak ada seperti itu. Kalau kau mengaku itu saudaramu, itu deritamu. Saya percaya orang tidak ada mengajarkan ajaran agama seperti itu, tidak ada. Itu dipagar pintu masuknya sebentar. Itu bukan punya nenek moyangnya, tetapi itu punya jalan pemerintah. Pemerintah yang berhak menutup. Tidak ada hak kita masyarakat karena kita mayoritas, kita semeni jalan masuknya. Sama seperti kalian waktu live, kan ada Ustadz itu bilang. Di Bali juga begitu, 10 tahun kami nunggu. Ada nggak orang Bali memagari Oke, halaman masjid itu? sekarang Nggak pertanyaannya, ada. Ruth. Dan kau sebentar, kau Iya, tadi juga pasti. sebentar. Kau pun mengakui kalau sampai dipagar itu cari gara-gara. Ya sama dengan Ya, kami. sekarang pertanyaannya, Ruth. Gereja itu sudah ada izin atau belum? Aku tidak tahu. Nggak tahu. Saya Nggak kasih tahu. tahu. Saya kasih tahu ya. Ya, Oke. Sampai detik ini proses SKB 2 Menteri baru sampai tahap validasi di kelurahan. Belum sampai ke kabupaten kota, belum sampai ke FKUB. Jadi Nah. izinnya belum ada, Ya. tapi sudah membangun pondasi. Pertanyaannya, apakah HKBP ini melanggar atau tidak kalau belum ada izin tapi membangun? Melanggar atau kalau tidak? dia melanggar, itu pemerintah yang menindak, bukan masyarakat. Tidak bisa. Hukum mana? Memang hukum rimba kita di Indonesia ini.
Kita negara hukum, kita punya martabat, kita punya adab. Jadi Tidak kamu- bisa masyarakat Jadi meminta kamu sudah akui, pemerintah. Rud. Jadi kamu Kenapa? sudah akui ya panitia HKBP di sana melanggar ya. Oh, aku tidak bilang melanggar. Tadi kamu Karena bilang melanggar. Mana ada aku bilang kalau melanggar. Ya melanggar, nggak ada izin kok. Sebentar dulu, gimana sih? Nggak ada izin kok membangun, ya melanggar. Loh, kalian sudah janji aku bicara dulu, jangan dipotong-potong Iya, selalu. iya. 2 bulan ku tinggalkan Ngeles kalian. aja dia. 2 bulan kalian tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Framing lagi. Udahlah itu diperjelas itu sudah ada izinnya. Coba belum? kalian dulu dengar aku bicara, baru kalian ini belum aku bicara mengenai izin. Ku bilang aku nggak tahu, tetapi pernah ku dengar berita bahwa di situ dikatakan wali kota atau apa dipaksa, kan sudah ditandatangani dipaksa untuk begini begono, saya nggak tahu ya. Kemudian ada ulama bilang apa? Batak setan. Siapa itu yang mengatakan gitu? Ada videonya kemarin itu TikTok itu. Siapa itu yang mengatakan itu? Ada di videoku. Ya siapa? Oh, saya nggak tahu. Ya, Seorang kalau nggak tahu nggak usah ngomong, Rud. Ya, namanya aku nggak tahu, tetapi ada Ya kalau nggak video. tahu jangan ngomong. Dengar dulu. Halo. Maksudku di situ, kenapa harus dikaitkan dengan Batak? Pakai setan lagi. Ya siapa yang ngomong itu? Loh, Ini lu ada framing itu. terus, Rud. Kok bukan framing ada, aku putarkan. Ku Iya, lihat di beneran videoku. siapa? Lucu kau. Oke, Ya udah, gantian apa ya. lagi? Klarifikasi itu lewat yang Gantian ya. lain. Jadi Rudi Yohanes sudah mengakui bahwa HKBP yang membangun gereja di sana itu melanggar karena tidak punya izin. Saya nggak bilang gitu. Kau yang Nah, framing. artinya apa? Kau yang framing, saya nggak bilang. Hand Ya dicelebes. udah tadi lu Eh, ngomong eh. kok. Aduh. Kita berteman hand, tapi jangan kau putar-putar balikkan hand. Apa yang ku bilang jangan kau simpulkan, tidak boleh. Ya, saya Lurus simpul- saja. Kita nggak kenal kok suruh manggil. Lo kok tidak kenal dia live di tempat kalian, kok masa mendadak tidak kenal? Bahasan kalian pas juga ini. Dia ada itu masuk, nanti ku Jelas cari. ya, ini kita putuskan bersama ya. Ini dengerin baik-baik. Lawak Ya. kali kalian. Pembangun Sebentar, gereja apa dulu? HKBP yang ada di Cilegon itu belum punya izin tapi sudah membangun fondasi ini. Fakta tidak bisa diingkari. Fakta. Oke? Terima atau tidak, memang ini pahit, Ruth. Ya, tetapi bro, sebentar. Tidak dibenarkan di negara ini masyarakat sipil, masyarakat biasa berkuasa atas masyarakat lain. Tidak benar. Oke. Itu dipagari. Kalau Loh, memang kalian- tidak benar sebentar dulu. tindakan Aduh. itu, kenapa Sebentar kamu dulu. mengatakan para pekerja yang memagari itu, kenapa kamu bilangin mereka anjing? Kenapa? Sebentar dulu, gantian Ya. dulu bicara kan aku udah bilang, aduh, Yoi, sakit yoi. kerongkonganku lawak kalian. Kalian undang aku klarifikasi. tapi Malah nggak kalian lucu kasih aku kamu ini, bicara. Rud. Loh, Lucu dengar sekali dulu. kamu ngelawak di sini. Aku tampak wajah pun kalian tidak menghormati. Sebentar dulu, aku bilang, kalian kan minta klarifikasi. Kalau kalian tonton video itu, aku bilang ini kelakuannya, betul. Karena tidak ada manusia beradab seperti itu. Pertama, Apa manusia kau ulangi lagi? Apa kau ulangi lagi videomu? Alah. Ya sudahlah, buat kalian. Aku nggak mau lagi capek kerongkonganku. Aku Ini belum video bicara. asli loh, Ruth. Tambah diedit video aslimu loh itu. Memang asli, makanya tonton utuh, jangan kau potong. Nggak potong. Sebentar. Nggak dipotong. Sebentar. Kalau begitu, kutanya dulu kamu, ajaran agama mana yang mengajarkan untuk memagari jalan masuk ke sebuah tempat? Kutanya Tidak dulu. ada. Tidak ada. Ya ajaran. sudah, kalau tidak ada benar. Aku Tapi juga bilang, mereka bukan anjing, Ruth. Tapi mereka bukan anjing. "Loh, sebentar. Mereka manusia memang. Dengarkan Tapi aku dulu, bilang, dengarkan dulu. Suruh Mereka Yohanes ini. menangis. Dengarkan ini loh. Tak dihukum tingkah lakunya kayak anjing. akan tinggal laku. Geli kadang aku kawan. Gue lihat orang-orang Yang dia. kamu sebutkan tingkah lakunya itu belum kamu tampilkan videonya. Kita dengarkan aja di sini. Loh, Udah tampilkan diam dulu, diam. saja Udah itu. diam dulu, diam Lucu dulu. kalian, sebentar. Diam dulu, sebentar diam. Kalau saya putar dulu Sebentar. videonya. Ini video kamu loh, nggak saya kita potong loh, Kalian nggak kita undang, potong. Sebentar. Nih, saya putar, Sebentar. saya Kalian mundurkan ini. undang aku, sebentar. Ya, ya. Saya undang untuk mendengarkan Kalian ini undang suara aku, kamu. Sebentar dulu. Baju kawan. Aku bicara sebentar. Aku bicara sebentar. Stop dulu, Kak. Aku bicara sebentar. Sebentar dulu, aku bicara sebentar. Ya. Menghukum mereka. Kalian undang sebentar. Kalau kalian mau tahu, tonton video itu utuh, baru kalian panggil lagi aku. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Udah masih sore, Ruth. Ah, lu grogi juga lu. Masih sore kok malam. Ya, udah ada kelabakan dia itu. Coba kita dengarkan dulu di sini. Tapi penyembah Tuhan yang hidup, ya. Tapi ya begitulah kawannya. Nanti Tuhan datang menghukum mereka. Manusia, apalagi manusia yang Pancasilais,
tidak akan memagari rumah orang. Sementara di kampung kami itu kawan, banyak orang-orang Jawa Barat tuh jual-jual sate keliling, bawa sepeda motor, dan mereka ya di segala tempat ya melakukan ritual agamanya, nggak dilarang di sana. Bahkan sekarang di Tarutung sudah berdiri rumah-rumah ibadah, santai aja orang Tarutung. Tapi kenapa sekelompok anjing najis lalai ini menutup pintu gerbang gereja ini, disemen lagi kawan. Kita lihat dulu ya. Nah ini wajah-wajah anjing-anjing itu ya, lucu-lucu wajahnya kawan ya. Udah Wajahnya ada yang ganteng. Nah, ini disebutkan. Pertama dia memang mengatakan bahwa kelakuan-kelakuan, tetapi di sini dengan jelas tegas mengatakan wajah-wajah, ditunjukkan wajahnya di sini, wajah anjing-anjing gitu ya. Ini luar biasa sekali. Ya memang benar dia tadi mengatakan tuh kelakuan-kelakuan seperti anjing. Tapi di sini diperkuat lagi wajah-wajah, jadi artinya merujuk kepada orang yang ada di sini. Tuh statementnya diperkuat sendiri. Mencoba ngeles dia itu. Kita bahas mengenai gereja yang di Cilegon, dia kemana-mana. Gitu. Dia nggak mau, dia udah nggak tahu bahwa tidak ada izin dan tidak. Kita udah kasih tahu izinnya belum ada, dia kemana-mana, ke Tarutung lah, ke Bali lah, kemana lah.